Sudah siap beli rumah? DP-nya sudah ada, tapi tiba-tiba bunga KPR-nya naik. Sekarang pertanyaannya, masih berani ambil KPR nggak? Karena sebelum tanda tangan, kamu perlu tahu dulu nih, suku bunga ini sedang bergerak kemana dan apa yang harus diperhatikan saat ambil KPR. Dan yang paling bahaya nih, jangan sampai setelah akad, cicilannya justru terlalu besar buat keuangan kamu. Jangan sampai rumahnya jadi milik kamu, tapi hidup kamu justru jadi milik cicilan. Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Kalau kamu sedang punya rencana beli rumah, ada satu hal yang mungkin bikin kamu sekarang ini maju mundur, yaitu suku bunga atau BI 7 Days Reverse Repo Rate atau dulunya orang kenal BI Rate. Ya, yang sekarang ini masih berada di level yang cukup tinggi dibandingkan awal tahun 2026. Dan ini tentu saja berpengaruh ke dunia per-KPR-an. Tapi menariknya begini, ketika suku bunga naik, bukan cuma cicilan yang perlu kamu pikirkan. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Sebenarnya sekarang ini kondisi suku bunga kita tuh sedang menuju ke arah mana? Karena kalau kamu memang sedang mempertimbangkan KPR, ada 3 hal yang menurut saya itu wajib kamu pahami. Pertama, kita lihat dulu nih tren suku bunga dan apa artinya buat KPR. Kedua, kalau kamu memang mau ambil KPR, apa yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu tanda tangan. Dan yang ketiga, ini nih, yang baru terasa setelah semuanya terlambat. Bagaimana kalau cicilan KPR ternyata terlalu besar buat keuangan kamu sekarang? Jadi sebelum kita bicara soal berani atau tidak berani ambil KPR, kita lihat dulu satu hal yang menjadi dapur dari semua keputusan ini. Sebenarnya suku bunga sedang bergerak kemana? Kita mulai dari trennya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Kenapa sih suku bunga kita bisa naik? Dan kalau kamu sedang cari suku bunga BI hari ini, mungkin kamu akan melihat angka BI 7 Days Reverse Repo Rate itu sekarang sudah lebih tinggi dibandingkan awal tahun 2026. Ya, di awal 2026 suku bunga acuan kita itu ada di 4,75%. Sementara suku bunga acuan Amerika itu berada di angka 3,75%. Artinya apa? Selisihnya waktu itu cuma 1%. Betul ya? Nah, sekarang ini suku bunganya kita sudah naik dan selisihnya sudah 2%. Menurut saya, ini justru menarik untuk kita semua pahami. Kenapa? Coba kita bikin simulasi sederhana. Bayangkan nih, kamu punya 100.000 US dollar dan kamu punya 2 pilihan deposito. Pilihan pertama, kamu simpan dalam deposito US dollar dan kamu dapat bunga 3,75%. Itu yang pertama. Atau pilihan kedua, uangnya kamu tukarkan ke rupiah, nilainya mungkin sekarang sudah jadi 1,8 miliar rupiah, terus kamu depositoin dapat bunga 4,75%. Kalau kamu yang jadi investor, kira-kira kamu pilih yang mana? Yang US dollar dikasih bunga deposito 3,75 atau yang rupiah dikasih bunga deposito 4,75? Oke, sekilas mungkin kamu bilang, ya pilih yang US dollar dong. Kenapa? Ya karena kita belum bicara soal satu hal, nilai tukar. Kalau rupiah melemah, bunga yang tadinya lebih tinggi 1%, ya bisa jadi nggak terasa menarik lagi. Betul gitu? Dan inilah salah satu alasan kenapa ketika selisih suku bunga Indonesia dengan Amerika semakin kecil, itu rupiah bisa jadi kurang menarik bagi investor luar negeri. Nah, kita bisa lihat sendiri deh, dari awal tahun rupiah tuh bergerak dari sekitar 16.685 per US dollar, sempat naik sampai ke 18 ribuan. Hopefully ketika video ini dibuat angkanya sudah di 17.900-an lah ya. Nah, ketika tekanan seperti ini terjadi, Bank Indonesia sebagai bank sentral tentu nggak bisa tinggal diem doang dong. Salah satu jurus yang bisa digunakan oleh Bank Indonesia adalah suku bunga acuan. Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia sangat wajar dan sangat masuk akal. Kalau sampai sini penjelasannya masuk akal buat kamu, boleh bantu saya dengan kasih like-nya. Karena semakin banyak yang like, semakin saya tahu bahwa pembahasan seperti ini memang relevan dan perlu saya bahas lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tapi disinilah cerita KPR kamu mulai jadi menarik.
Karena kalau suku bunga Amerika ternyata naik lagi, atau tekanan terhadap rupiah masih berlanjut, bukan nggak mungkin BI 7 Days Reverse Repo Rate itu masih harus bertahan tinggi. Atau bahkan bisa naik lagi. Dan kalau itu terjadi, efeknya bisa sampai ke kamu yang punya atau sedang mau mengambil KPR. Terutama kalau KPR kamu ini udah masuk ke periode floating rate. Artinya apa? Bunga KPR naik, cicilan kamu juga bisa ikut naik. Dan ini yang menurut saya penting. Kita sering melihat bunga KPR cuma sebagai angka persentase, berapa persen gitu ya. Padahal buat orang yang sudah punya cicilan puluhan tahun, perubahan bunga yang kelihatannya kecil itu bisa berarti tambahan beban jutaan rupiah dalam cash flow kamu. Bank Indonesia mungkin sedang menjaga stabilitas rupiah. Tapi kalau kamu sedang punya KPR, yang harus kamu jaga adalah stabilitas hidup kamu. Jadi kalau sekarang kamu sedang berpikir, Wah, bunga KPR naik ya? Berarti saya jangan ambil KPR dulu. belum tentu. Karena masalahnya bukan cuma bunga KPR-nya berapa. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau kamu memang mau ambil KPR, apa yang harus kamu perhatikan supaya kenaikan bunga tidak membuat keuangan kamu jadi berantakan? Itu yang lebih penting. Nah, kita masuk ke bab 2. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang lebih personal. Kalau kamu mau ambil KPR, sebenarnya kondisi keuangan kamu itu sehat nggak sih? Karena menurut saya nih, kesalahan yang sering terjadi itu bukan karena orang nggak mampu bayar cicilan di hari ini. Masalahnya justru, apakah kamu masih mampu bayar ketika kondisi keuangan kamu berubah? Ya, bisa bayar hari ini itu tidak sama dengan aman untuk 10-20 tahun ke depan. Make sense? Misal, secara umum kita sering pakai patokan cicilan maksimal, katakanlah 35% dari penghasilan. Jadi kalau seseorang penghasilannya 30 juta rupiah per bulan, berarti cicilan maksimalnya untuk KPR adalah 10,5 juta rupiah. Dan itu masih masuk dalam batas. Tapi saya pribadi itu tidak pernah menyarankan kamu memaksimalkan 35%. Kenapa? Hidup kamu itu nggak berhenti setelah tanda tangan akad. Nanti ada biaya sekolah anak, ada kebutuhan rumah tangga, ada kebutuhan untuk kesehatan, ada kebutuhan untuk investasi, dan yang paling penting, suku bunga bisa berubah. Jadi jangan cuma bertanya, apakah saya sanggup bayar cicilan ini atau enggak sekarang? Tapi coba ubah pertanyaannya menjadi, kalau suku bunganya naik, apakah saya masih sanggup? Nah, ini yang saya sarankan, yaitu lakukan stress test. Sederhananya gini, kita coba lihat kondisi keuangan kamu dalam 3 situasi. Kondisi pertama, bunganya fix. Ini kondisi yang biasanya terasa paling nyaman. Cicilannya udah jelas, bunganya fix, kemudian biasa kalau bisa murah. Sehingga kamu tahu kira-kira berapa sih yang harus dibayar setiap bulan. Masih hijau angkanya? Good, aman. Tapi jangan berhenti di situ. Karena justru banyak orang merasa aman ketika melihat angka ini. Padahal, seperti kita tahu ya, periode fix itu bukan berarti cicilan kamu akan selamanya seperti itu. Ya, kondisi kedua itu bunga floating. Nah, masuk ke sini ceritanya mulai beda nih. Ketika KPR masuk periode floating, bunganya juga bisa berubah mengikuti kondisi pasar dan kebijakan bank sentral. Nah, cicilan yang tadinya terasa nyaman bisa mulai naik. Dan sekarang kita masuk ke kondisi yang ketiga, kondisi floating dengan bunga maksimal. Ini yang menurut saya justru paling penting. Kita simulasikan kalau bunga KPR itu naiknya cukup tinggi, keuangan kamu masih aman nggak? Bukan untuk nakut-nakutin ya, justru sebaliknya. Supaya kamu tahu batas amannya kamu. Kalau hijau itu kondisi keuangan kamu masih sehat, kalau kuning itu berarti kamu ada tekanan, kamu perlu hati-hati, dan kalau merah ini sudah sinyal bahaya. Nah, yang menarik, itu bukan sekedar melihat warna merah atau hijau, tapi kita bisa cari tahu nih, di kondisi bunga berapa keuangan kamu itu mulai merah. Dan ini menurut saya jauh lebih berguna daripada sekedar bertanya, KPR saya bunganya berapa? Karena sekarang kamu punya batas aman, kamu juga bisa tahu minimal penghasilan kamu tuh harus berapa supaya cicilan ini tetap masih aman. Misalnya, hari ini penghasilan kamu masih cukup. Tapi setelah kita lakukan stress test, ternyata ketika bunga floating naik ke level tertentu, kondisi keuangan kamu mulai merah. Berarti kamu sekarang punya informasi yang jauh lebih penting.
Bukan cuma berapa cicilan saya hari ini, tapi berapa besar penghasilan yang harus kamu pertahankan supaya rumah ini tetap aman untuk kamu bayar. Dan ini juga yang membuat saya selalu bilang, jangan membeli rumah berdasarkan kemampuan cicilan terbaiknya versi kamu. Beli rumah berdasarkan kemampuan kamu menghadapi kondisi yang tidak ideal. KPR yang sehat itu bukan KPR yang sanggup bayar saat semuanya baik-baik aja. KPR yang sehat adalah KPR yang masih sanggup kamu bayar ketika hidup mulai tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi saya penasaran nih, kalau kamu ada di posisi mau ambil KPR, kamu lebih pilih yang mana? Apakah A, cicilannya lebih kecil sekarang, tapi siap dengan risiko floatingnya nanti? Atau B, cicilannya sedikit lebih besar, tapi cara struktur bunga yang lebih memberikan kepastian sampai jangkanya agak panjang? Kamu pilih yang mana? Yang bisa floating atau yang full fix? Oke? Apa alasannya? Silahkan tulis di kolom komentar, karena saya ingin tahu juga cara kamu melihat risiko KPR. Karena setelah kita bicara soal bunga, kita bicara stress test, dan kemampuan keuangan, ada satu masalah yang sering baru disadari. Setelah semuanya sudah terlanjur terjadi. Kamu sudah akad, kamu sudah punya rumah, tapi tiba-tiba, lah kok cicilan KPR-nya jadi terlalu besar. Nah, kita masuk ke bab terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi yang mungkin sedang dialami sebagian dari teman-teman yang nonton YouTube channelnya Finansialku. Rumahnya sudah kamu tinggali. Waktu akad dulu rasanya bahagia sekali. Ada foto serah terima juga masih tersimpan di galeri handphone kamu. Tapi beberapa tahun kemudian yang berubah bukan rumahnya. Yang berubah adalah cicilannya. Dan sejak saat itu, setiap ada kenaikan bunga, itu terasa seperti ada potongan baru di gaji kamu yang kamu terima setiap bulannya. Kalau kamu sedang mengalami kondisi seperti ini, tenang, kamu bukan satu-satunya. Saya cukup sering bertemu dengan calon klien yang awalnya merasa cicilan KPR-nya masih aman ketika bunga masih fix, tapi begitu masuk masa floating, baru terasa tekanannya. Yang tadinya masih bisa nabung, sekarang tabungannya berhenti. Yang tadinya masih bisa rutin investasi, sekarang uangnya habis untuk nutup cicilan. Dan menariknya, banyak yang langsung ambil keputusan karena panik. Pindah bank aja kali ya. Jangan buru-buru. Karena belum tentu pindah bank atau pindah KPR adalah solusi terbaik. Kadang justru solusi pertama yang perlu dilakukan adalah sesuatu yang lebih sederhana, yaitu restrukturisasi kredit KPR. Bahasanya keren banget. Yes, restrukturisasi gitu. Tapi prakteknya ya sederhana. Kamu datengin banknya, kamu berdiskusi dengan pihak bank. Apakah bunganya bisa dinegosiasikan? Apakah tenornya bisa diperpanjang sehingga cicilan bulanannya menjadi lebih ringan? Bank pada dasarnya itu juga ingin kredit tetap berjalan dengan baik. Jadi tidak ada salahnya nih kalau kamu buka pembicaraan terlebih dahulu. Tapi kalau memang setelah dihitung restrukturisasi itu belum cukup membantu, oke, barulah kita lihat pilihan berikutnya, yaitu take over KPR. Atau bahasa kerennya adalah refinancing KPR ke bank lain. Nah, hati-hati ini. Di sini banyak orang sering keliru. Mereka hanya melihat satu angka, bunganya lebih rendah. Iya, betul. Lalu langsung berpikir, wah, saya pasti lebih hemat. Padahal bunga yang lebih rendah itu belum tentu membuat biaya KPR kamu lebih murah. Coba deh, berhenti sebentar. Sebelum menikmati bunga baru itu, ada beberapa biaya yang mungkin sudah nunggu. Kalau di bank lama bisa ada biaya percepatan pelunasan. Di bank baru ada biaya provisi, ada biaya appraisal, ada biaya notaris. Belum lagi, kamu perlu memahami lagi skema bunganya. Apakah full fix, apakah ada floating, ataukah fix berjenjang. Kalau semua biaya itu dijumlahkan, apakah benar kamu lebih hemat? Belum tentu loh. Bahkan dalam beberapa kasus, total bunga dan biaya yang dibayarkan bisa saja hampir sama atau bahkan lebih besar dibandingin tetap bertahan. Jadi pertanyaannya ya bukan bank mana yang bunganya paling murah, tapi strategi mana yang membuat total biaya saya itu jadi paling kecil. Dua pertanyaan ini kelihatan mirip ya,
Padahal jawabannya, beda banget tuh. Biasanya ketika mendampingi klien, kami nggak langsung menyarankan pindah atau menyarankan langsung bertahan gitu. Biasanya yang kami lakukan, kalau di finansialku kami hitung dulu. Jadi kelihatan mana yang benar-benar menghemat buat klien kami, mana yang hanya terlihat murah di awalnya. Mulai dari cicilan baru, biaya perpindahan, sampai berapa lama biaya tersebut bisa kembali atau katakanlah break-even-nya lah. Dan saya ingin menambahkan satu hal. Seringkali orang berpikir masalahnya ada di bunga. Karena kalau biaya pindah KPR mencapai puluhan juta rupiah, sementara penghematan cicilan hanya beberapa ratus ribu rupiah per bulannya gitu, ya bisa jadi kamu baru balik modal setelah bertahun-tahun kan. Padahal setelah kita lihat lebih dalam, ternyata masalahnya justru di cash flow. Ada yang cicilannya terlalu besar dibandingin penghasilannya, ada yang utangnya terlalu banyak, ada yang sebenarnya masih mampu, tapi pengeluaran rutinnya sudah terlalu tinggi. Artinya apa? Kadang solusi terbaiknya bukan cuma pindah KPR, tapi juga memperbaiki keseluruhan kondisi keuangan. Karena tujuan akhirnya bukan ngejar cicilan yang lebih kecil, tujuan akhirnya adalah membuat hidup kamu itu kembali punya ruang untuk bernafas. Kalau dari awal video tadi kita bicara soal arah suku bunga, lalu kita belajar mengenai stress test, maka di ujungnya kita sampai pada satu kesimpulan. Masalah terbesar itu bukan bunga KPR yang naik. Masalah terbesar adalah mengambil keputusan tanpa menghitung dampaknya terhadap keuangan kita. Nah, kalau kamu ingin menghitung apakah lebih baik bertahan, atau melakukan restrukturisasi kredit KPR, atau mungkin take over KPR, atau mungkin kamu juga lagi mau coba lakukan stress test, oke? Tim finansialku itu bisa bantu kamu melalui konsultasi online via Zoom atau Google Meet. Kalau ingin tahu lebih lanjut, kamu boleh ngobrol dulu dengan tim admin melalui WhatsApp atau link berikut ini. Linknya ada di deskripsi video. Kamu nggak perlu langsung buru-buru memutuskan. Tanya-tanya dulu aja ya. Tanyain mengenai proses konsultasinya, apa yang akan kamu dapatkan, dan berapa biayanya. Kalau memang sesuai dengan kebutuhan kamu, ya baru jadwalin aja sesi konsultasi one-on-one. Semoga setelah nonton video ini, kamu nggak lagi lihat KPR hanya dari besarnya cicilan, tapi lihat dari strategi yang membuat kondisi keuangan kamu tetap sehat dalam jangka panjang. Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist Perencanaan Keuangan.